Awas, 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 awas. Udah. Kita ngisi daftar aja. Udah. Iya, nggak apa-apa, Pak. Mas Mel. Masuknya ke sini, ke arah sini. Mau ke sini. Ini namanya Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat yang peresmiannya silakan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1995 oleh Bapak R. Nuryana, Gubernur Jawa Barat pada saat itu. Ya. Di dalam Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini ada beberapa ruangan. Salah satunya ini ada ruang auditorium. Ruangan pemutaran film-film bersejarah. Nah, ini ruang auditorium, slide dan film. Boleh ada lihat. Silakan masuk. Ini namanya ruang auditorium, ruang untuk pemutaran film-film sejarah yang pernah terjadi di Jawa Barat. Nah itu, ini biasanya untuk pemutaran film-film sejarah ya. Ya. Di sini ini kapasitasnya 144 orang. Ini juga biasanya digunakan untuk pertemuan-pertemuan, rapat-rapat, pendidikan dan pelatihan atau diklat, juga untuk gladiresik acara-acara tertentu. So, ini yang pertama ya, ruang auditorium. Sebagai tempat untuk mengelola Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini. Ini namanya ruang perkantoran ya. Udah. Yang kedua, ini boleh mau ini. Ini peninggalan purbakala yang ada di Jawa Barat. Contoh salah satunya situs Gua Hawa. Nggak bisa. Gubernur Jawa Barat yang pernah memimpin Jawa Barat dari awal proses pembentukan Provinsi Jawa Barat sampai dengan sekarang. Nah, ini yang pertama Raden Mas Sutarjo, yang kedua Mr. Datuk Yamin,
ketiga Dokter Murjani, sampai yang sekarang ke Pak Ahmad Heriawan. Nah, Kita ke dalam ke ruang pamer lagi. Ke museum. Kita ke museum. Di dalam museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini ada ruang diorama. Nah, kalau itu foto mengenai profil Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Silakan. Kalau ini foto proses pembangunan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Nah, ini namanya ruang diorama. Ruang diorama itu ruang peragaan peristiwa-peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di Jawa Barat. Tuh, salah satu contohnya ini operasi Pagar Betis. Boleh ini satu. Ada sejarahnya, ada tokohnya. Kalau mau ada yang ditanyakan silakan. Itu ada tokoh-tokohnya siapa yang terlibat di dalam peristiwa ini ada, termasuk pemimpin DITI-nya ada. Dia berhasil ditangkap di daerah Gunung Beber, daerah Majalaya. Ditangkap, kemudian diadili, disidangkan, diadili, kemudian dieksekusi, ditembak mati. Tuh, baru beberapa tahun. Nah, ini tahun 62 kejadiannya, tahun 65. 62 ya, betul, 62. Kejadiannya 1962 itu beberapa tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Ini sebenarnya ini kejadiannya di dalam negara, jadi bukan dengan negara lain, tapi ini intern antara warga negara dengan pembangkang yang akan keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia. Ini ruang diorama semuanya ada 9 diorama, 9 peragaan peristiwa sejarah. Oh, ini mati belum selesai. Ini konferensi Asia Afrika, ini Longmat Siliwangi, di mana hijrahnya warga Bandung ke daerah Yogyakarta. Ini perundingan wilayah Jati di Kabupaten Kuningan. Terus ini peristiwa Bandung Lautan Api di Kota Bandung. Nah, ini peristiwa Bojong Kokosan di Kabupaten Sukabumi. Yang ke-7 Sekolah Keutamaan Istri, nanti kita lihat sini. Ya, ini yang ke-7 Sekolah Keutamaan Istri yang dirintis atau didirikan oleh Raden Dewi Sartika. Nah, kalau ini partisipasi rakyat dalam pembangunan jalan di Sumedang. Nah, ini yang awal atau yang pertama kali, yaitu pertempuran Sultan Ageng Tirtayasa dalam mempertahankan Kesultanan Banten tahun 1862. Ini ke sini. Kalau ini seragam yang digunakan oleh prajurit Jepang. Seragamnya seperti ini. Kalau adik-adik ingin tahu seragam bagaimana bentuk seragamnya ketika prajurit Jepang menjajah terhadap Indonesia, nah ini seragamnya. Kalau ini seragam yang digunakan oleh perwira Jepang. Di sininya ada samurai, itu tajam sekali, namanya samurai Gudo. Kalau ini seragam polisi istimewa. Nah, kalau ini seragam
seragam yang digunakan oleh Laskar Wanita Indonesia ketika peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi tidak hanya laki-laki saja yang melawan terhadap tentara Inggris, tentara sekutu, tetapi juga wanita melakukan perlawanan. Nah, seragam ini yang digunakan pada saat itu. Kalau ini Laskar Wanita Indonesia, tapi bagian medisnya, bagian kesehatannya. Kalau ini seragam tentara Kenil, tentara Belanda. Nah, kalau ini ada ya, kita ke dalam baru. Ini namanya ruang pamer. Ruang pamer benda-benda bersejarah. Ini semuanya mengenai ini namanya semuanya mengenai Dewi Sartika. Kalau ini silsilah atau keturunan Raden Dewi Sartika. Terus ini kiprah Dewi Sartika dalam memperjuangkan pendidikan, di bidang pendidikan. Ini juga sama. Nah, kalau ini masa remaja Dewi Sartika itu dihabiskan untuk mendidik para wanita ya. Nah, ini lahirnya Sekolah Keutamaan Istri. Ini kehidupan asmara atau percintaan Dewi Sartika. Ini Sekolah Keutamaan Istri, sekolahnya sempat ikut. Ini para siswinya yang belajar. Kalau ini buku-buku mengenai Dewi Sartika. Nah, kalau ini mesin jahit yang digunakan pada saat Dewi Sartika mengajar di Sekolah Keutamaan Istri. Ini mesin jahitnya asli. Mesin jahit ini juga yang digunakan oleh Raden Dewi Sartika ketika memberikan keterampilan kepada siswi didiknya, kepada murid-muridnya. Ini untuk menjahit. Nah, kalau ini contoh dari hasil keterampilan siswinya Raden Dewi Sartika dalam membatik. Kalau itu apa namanya setrika itu zaman dulu ya, itu biasanya pakai arang. Nah, di dalamnya pakai arang, terus dikipas-kipasin kayak membakar sate aja, terus setelah panas baru di ini. Nah, kalau ini penggilasan. Tempat mencuci pakaian. Nanti kalau ada kita di perpustakaan. Kalau ini telepon yang diputar pada saat peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, telepon yang digunakan pada saat peristiwa Bandung Lautan Api. Itu kamera yang digunakan pada saat peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, kalau ini ketika Raden Dewi Sartika suaminya meninggal. Pada saat suaminya meninggal, kemudian dia mencoba mengantarkan suaminya ke makamnya. Terus ini makam para Bupati Bandung. Ini makam ibunya dari Raden Dewi Sartika. Terus ini akhir hayat dari Raden Dewi Sartika. Nah, itu. Kalau ini koleksi atau barang-barang pribadi milik Dewi Sartika. Nah, ini semuanya asli punya Dewi Sartika. Ini penghargaan dari pemerintah Belanda. Sok, boleh dipoto. Penghargaan dari pemerintah Belanda itu penghargaan yang ada Garudanya, itu penghargaan dari pemerintah Indonesia. Kalau ini perhiasan atau aksesoris yang biasa beliau gunakan pada saat mengajar di Sekolah Keutamaan Istri. Terus itu SK dikukuhkannya atau disahkannya beliau Raden Dewi Sartika menjadi pahlawan nasional. Terus itu samping kebat dan kabaya yang suka beliau gunakan pada saat mengajar di Sekolah Keutamaan Istri. Ini semuanya asli punya beliau. Punya Dewi Sartika. Nah, kalau ini barang-barang dari Bapak Edi Sukardi. Pak Edi Sukardi itu merupakan pimpinan kalau sekarang TNI.
Komandan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, pada peristiwa Bojong Kokosan di Kabupaten Sukabumi. Nah ini. Sok. Ini seragam TKR. Kalau ini seragam tentara Inggris. Seragam yang digunakan oleh tentara Inggris. Nah, ini senjata yang digunakan pada saat peristiwa Bojong Kokosan. Ini asli, ini replika, tiruan, asli, tiruan. So, boleh dipoto di ini. Keren ini. Nah, ini senjata-senjata, salah satu senjata-senjata tradisional khas Jawa Barat ya. Nah, ini seragam dari pasukan peta pembela tanah air. Ini juga sama. Ini juga pakaian Tentara Keamanan Rakyat. Yang pimpinannya itu Pak Edi Sukardi. Kita ke ruang besar nanti di ini